Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama dimana kita memperingati kemerdekaan negara Indonesia, dan kita harus selalu mengingat balik lagi sama aku, Ica Nur Albi. Di video kali ini aku bakal jelasin kejahatan-kejahatan yang lagi viral banget di sosmed, lebih tepatnya di Instagram. Nah, siapa aja yang bakal aku bahas? Cekidot! Yang pertama ada Jacob Matthew Morgan atau Matt. Kisah ini sempat viral di Instagram karena dia yaitu seorang tersangka atau pembunuh adiknya sendiri yang mengalami suatu sindrom atau yang lebih tepatnya dinamakan autisme. Diduga dia itu membunuh adik tirinya. Nah, kenapa dia sampai membunuh adik tirinya? Jadi waktu kecil orang tuanya itu sempat bercerai dan hak asuh anaknya itu dipegang oleh sang ibunya yang bernama Julie Hills. Nah, beberapa bulan kemudian si Julie Hillsnya ini menemukan tambatan hati baru yang bernama Mike Hills dan mereka pun akhirnya menikah gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian antara Julie Hills dan Mike Hills ini karuniai anak yang diberi nama Joshua Hills. Nah, jadi si Matthew ini tuh mempunyai adik tiri bernama Joshua Hills gitu. Nah, kejadian ini tuh bermula pada bulan Maret 2015 di Carolina, Amerika Serikat. Nah, jadi saat itu si Julie Hills sama si Mike Hillsnya itu lagi ada suatu kepentingan. Nah, jadi dia itu meninggalkan si Joshua Hills dengan si Jacob Matthew ini atau Matt ini hanya berdua di rumahnya. Nah, diduga karena si Matt ini tuh sedang terobsesi dengan api, jadi dia tuh mencoba-coba untuk menyalakan api di kamarnya, dan ternyata si apinya tuh merembet ke bantalnya, dan dia melemparkan bantalnya itu kepada si adik tirinya, tidak sengaja mungkin ya. Nah, kemudian si apinya itu merembet sampai ke tembok, sampai ke lemari, dan mengakibatkan kebakaran besar di rumahnya. Dan dia itu panik dong, langsung menyelamatkan diri sendirinya keluar rumah tanpa memikirkan adiknya Joshua Hills yang masih ada di kamar. Kejadian ini diperkuat dengan adanya bukti si detektif atau investigator itu menemukan suatu titik kebakaran itu yang berada di bawah selimutnya si Matthew. Nah, setelah dia lari keluar, dia itu sempat nggak inget sama adiknya sendiri nih guys. Jadi dia itu kayak emang cuma nangis doang. Terus si mama sama papanya itu datang kan, otomatis dia itu langsung mengabari polisi tentang kebakaran tersebut yang merenggut nyawa anaknya Joshua Hills yang baru 14 bulan saat itu. Nah, jadi si Matt-nya itu dibawa ke kantor polisi, diselidiki, ditanya sama polisi kenapa, gimana ini sampai terjadi. Nah, katanya menurut kesaksian si Matt ini, dia itu memang sedang bermain dengan api, dan si apinya itu tidak sengaja membakar bantalnya, dan dia juga tidak sengaja melemparkan bantalnya kepada adiknya gitu. Nah, terus setelah malam harinya ditanya lagi sama polisinya, dan ternyata si Matt itu menjawabnya dengan berbeda. Jadi dia tuh menjawab katanya itu tiba-tiba ada api, terus dia itu melemparkan bantalnya ke udara nih guys. Nah, jadi itu tuh membuat si kepolisian itu menduga bahwa Matthew itu membunuh adiknya sendiri atau membakar adiknya sendiri itu dengan sengaja. Nah, akibat ulahnya tersebut, Matthew itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan tuduhan kejahatan tidak disengaja dan pembunuhan. Nah, kenapa si video ini sempat viral di Instagram atau di internet? Itu karena adanya video gambarkan si Matt itu tuh sedang didakwa oleh sang hakim dengan penjara 15 tahun, dan di video itu tuh terlihat bagaimana ekspresi wajahnya yang sangat menyesal dan sangat bersedih gitu. Nah, jadi kalian tuh bayangin banget nih guys, seorang yang menderita
autis tiba-tiba dijatuhi penjara atas tuduhan pembunuhan gitu. Kalau kasihan banget sih kalau aku ngeliat videonya tuh. Soalnya aku yakin kalau dia itu emang nggak sengaja gitu. Terbukti pas dia di penjara itu dia mengirimkan surat yang bertuliskan bahwa emang dia mencintai adiknya sampai sekarang gitu. Dia tidak mungkin membunuhnya. Jadi jika dia membunuh adiknya, sama saja dia membunuh dirinya sendiri karena betapa sayangnya dia dengan saudara laki-lakinya tersebut. Menurut kalian ya, sebenarnya tuh di sini tuh kesalahan siapa gitu. Sempat ada yang berkomentar bahwa di sini juga itu emang ada kesalahan dari orang tuanya. Kan orang tuanya tuh tahu kan anaknya tuh mempunyai kekurangan gitu. Nah, kenapa dia tuh ditinggalkan bersama dengan si bayi umur 14 bulan gitu. Nah, juga sempat katanya itu si keluarga si Matt-nya itu sempat mau hentikan kasus ini, tapi si pihak berwajib di luar sana itu bersikeras ingin menuntaskan kasus ini. Aku nggak tahu sih ya gimana hukum di luar sana, tapi menurut aku ini nggak adil sih gitu. Nah, yang kedua ada Isabella Guzman. Siapa sih yang nggak kenal Isabella Guzman, si cantik tapi pembunuh ini. Jadi emang pas aku lihat videonya itu emang dia tuh cantik, nah cantik natural gitu ya, ala orang-orang Eropa gimana sih. Nah, saat kejadian itu tuh dia tuh berusia 18 tahun nih guys. Jadi orang tuanya juga bercerai. Nah, hak asuh anaknya itu hak asuh dia itu jatuh kepada ibunya, yaitu Yoon Mi Hoy. Asalnya tuh si Isabella ini tuh terkenal dengan yang penurut, terus ramah, nggak macem-macem gitu. Sikapnya itu berubah saat si Yoon Mi Hoy itu menikah lagi dengan Rian Hoy. Isabella itu menjadi pembangkang, nurut. Rian Hoy juga sempat melihat si Isabella itu meludahi dan menendang ibunya sendiri karena dia itu merasa marah disebabkan karena dia merasa Yoon Mi Hoy atau ibunya itu terlalu egois kepada dirinya dan tidak mementingkan dirinya gitu. Jadi dia itu hanya mementingkan suaminya dan dirinya sendiri. Nah, katanya nih guys, sehari sebelum kejadian pembunuhan tersebut, Yoon Mi Hoy dan Isabella itu sempat bertengkar hebat dikarenakan si Isabella itu ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya saat si Yoon Mi Hoy itu sedang tidak ada. Jadi ada tetangga yang ngomong ke si Yoon Mi Hoy bahwa si anaknya itu kemarin malam sempat memasukkan seorang pria ke rumahnya tanpa izin dari ibunya. Paginya itu otomatis kan ditegur kan, maksudnya enggak kayak dimarahin gitu, cuma ditegur. Gimana sih antara ibu ke anak gitu kan, cuma ditegur gitu. Nah, setelahnya itu pas besoknya Isabella itu sempat mengirimkan surel email terlebih dahulu kepada ibunya Yoon Mi Hoy itu dengan isi pesan, "Kau akan menembusnya." Otomatis Yoon Mi Hoy yang membaca pesan dari anaknya tersebut itu merasa was-was kan, merasa takut. Dia itu menghubungi pihak polisi. Nah, jadi si pihak polisi itu langsung ke rumahnya mendatangi Isabella Guzman dan menasehatinya. Terus si polisi itu bahwa dia itu sudah bertemu dengan anak gadisnya dan menasehati dirinya. Jadi jangan takut pulang gitu. Jadi pulang-pulang aja, soalnya kita udah menasehati anakmu, kata si polisi gitu. Tapi perasaan Yoon Mi Hoy itu emang sedikit ragu dan masih cemas gitu kan. Soalnya kemarin itu dia itu emang bertengkar hebat banget sama si Isabella Guzman atau anaknya itu. Nah, ya udahlah, mungkin emang dia tuh harus memberanikan untuk ke rumahnya. Ternyata di rumah tuh nggak ada siapa-siapa kan. Terus tiba-tiba dia langsung ke kamar mandi di lantai atas. Nah, setelah itu pas dia buka pintu, dia nggak tahu tuh ternyata anaknya tuh udah ada di depan pintu dan langsung mendorongnya kembali ke dalam toilet. Nah, sebelumnya itu sempat terdengar adanya jeritan dari Yoon Mi Hoy tersebut yang menyebabkan si Rian Hoy atau suaminya itu mendengar dan langsung dia itu berlari ke lantai atas. Tiba-tiba langsung dia gedor-gedor pintunya. Tiba-tiba jeritan itu tuh tiba-tiba perlahan-lahan menghilang dengan diiringinya si aliran darah dari sela-sela pintu toilet kamar mandinya, itu darah yang mengalir gitu loh.
Nah otomatis kan mungkin panik kan si Rianho itu, langsung dia gedor-gedor, dan ternyata pas pintunya kebuka, Isabella Guzman itu udah sedang memegang pisau dan tatapannya kosong ke depan, dan dia berjalan ke depan melewati ayah tirinya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa sedih atau rasa khawatir atau panik, enggak ada. Jadi dia tuh tiba-tiba melewati aja gitu biasa tanpa ada rasa kesalahan apapun. Dan otomatis ya Rianho itu langsung ke jasad istrinya yang ternyata sudah tidak berbentuk. Jadi si leher dan wajahnya itu sempat ditusuk-tusuk sama si Isabella itu sebanyak 151 kali guys. Dan tidak hanya itu, jadi sebelum ditusuk itu si Isabella itu juga sempat memukul kepala ibunya dengan pemukul baseball. Si Rianho itu langsung menghubungi polisi dan sempat menjadi buronan selama 16 jam nih guys. Jadi si Isabella itu sempat kabur, sempat bersembunyi, nggak tahu di mana ya, dan dia itu sempat menjadi buronan lah 16 jam. Nah setelah itu dia itu ditemukan di satu garasi warga nih guys gitu. Jadi dia tuh langsung dipidana dan ternyata itu tidak bersalah dan dibebaskan. Sangat adil. Itu dibebaskan dikarenakan dokter psikis itu menyebutkan bahwa dia itu terkena gangguan jiwa atau yang disebut skizofrenia paranoid. Dengan adanya bukti-bukti dia itu suka berhayal, terus suka tertawa sendiri, suka menertawakan dirinya sendiri, suka bicara sendiri. Jadi dia itu dianggap tidak bersalah dan malah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa gitu. Nah jadi menurut aku tuh di sini tuh ada kayak persamaan cerita gitu, dimana si kedua anak ini tuh sama-sama mempunyai kekurangan. Ada yang satu itu keterbelakangan mental, dan yang satu itu memang dia autis gitu, mempunyai kekurangan gitu. Nah terus persamaan kedua itu, mereka tuh orang itu sama-sama bercerai, dan kejadian pembunuhannya itu saat ibunya itu udah menikah gitu. Dan hak asuh anak itu emang dua-duanya itu jatuh kepada ibunya. Emang sih kalau misalnya emang kita ngelihat dari cerita Isabella Guzman gitu kan, anak itu nggak bakal jadi gila kalau orang tuanya itu welcome gitu loh. Tapi anaknya itu sampai punya keterbelakangan mental dan berhayal sana sini, itu harus patut dipertanyakan orang tuanya gitu loh. Iya nggak sih? Gimana menurut kalian tentang kisah ini? Maaf ya kalau misalnya emang kayak emang singkat-singkat banget, soalnya aku tuh emang mempunyai mendapat informasinya itu emang segini guys gitu. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah apakah diantara kalian ada masukan untuk nextnya itu aku bikin channel apa? Kalian boleh komen di sini nanti biar aku pertimbangkan. Atau misalnya kalian lebih suka aku tutorial makeup, atau kalian lebih suka aku tuh kayak gini, ngecapluk gitu, ngelepek, atau ngomong tentang informasi, atau bahkan kalian ada yang suka aku lebih cerita-cerita tentang horor, paranormal experience. Kalau kalian boleh komen di bawah. Oke, segitu aja video dari aku Ica Nurabi, aku pamit ya, see you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.